Uma cantik yang masih hits ya semuanya. Kita ke Umi Pipi dulu untuk jawab yang tadi tuh. Kalau poliandri Umi, Aduh ngeri ya. ngeri, nggak Ya, boleh kan nggak memang kalau boleh di agama. lah, dosa haram gitu. Tapi ada terjadi. Masya Allah. Kalau laki-laki ya memang ada di Quran ya kan poligami. Cuma kan memang itu pun juga tidak diwajibkan ya kan. Diperbolehkan Dengan tapi tidak syarat-syarat. diharuskan, ada syarat-syaratnya. Asal gitu ya. Tapi kalau perempuan kayaknya kita Emang nggak baru boleh. nggak boleh. Di Quran pun tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Oke, Haram dosa. Haram dosa. Oke, baik. Selanjutnya kita mau tanya pendapat para bintang tamu kita dari fenomena-fenomena berikut ini. Yang pertama adalah tentang fenomena apa nih? Ini adalah sebuah berita begitu ya, bahwa wanita ini perlihatkan betapa ramainya pengadilan agama. Dan kebanyakan penggugatnya itu perempuan yang datang sambil membawa anak kecil yang digendong atau dituntun. Seramai itu Kak, bahkan sampai penuh mayoritas yang menggugat justru perempuan datang sambil gendong atau tuntun anaknya masih kecil. Dari situ sebenarnya sudah cukup terlihat problemnya ada di mana. Di mana problemnya? Di komentar netizen coba kita baca ya. Kalau laki yang gugat takut dituntut nafkah idah, mut'ah, nafkah anak gitu. Ada lagi yang pandangannya gini, itu artinya banyak laki-laki tidak setia atau tidak bertanggung jawab gitu ya. Padahal belum tentu juga. Yang berikutnya, tandanya perempuan bukan takut bercerai tapi takut hidup dengan lelaki yang salah. Oke, Ashanti, kalau kamu melihat tadi berita itu, apa yang terlintas di benak kamu yang menjadi sorotan kamu apa? Kalau zaman dulu zaman orang tua kita kan kayaknya berpisah tuh susah ya Iya, mereka. betul. Kalau zaman sekarang kayaknya ya udah kalau nggak cocok bisa gitu ya. Kalau bagi aku ya kalau memang sudah tidak bisa dipertahankan, sudah tidak bahagia dan misalnya ya kayak suaminya tidak memberi nafkah, terus ada orang lain atau lain-lain memang mereka jadi nggak bahagia dan mempengaruhi anak-anaknya ya itu pilihan masing-masing. Tapi selagi masih bisa dipertahankan kan kasihan ya, namanya nikah itu kan harusnya seumur hidup. Harus diperjuangkan. Ya mungkin lebih dari sisi agamanya iya ini dari lebih Bibi lah ahli. kita tanya. Tapi aku pernah beberapa kali ya mungkin mendengar cerita gitu. Memang ada tuh kasus-kasus di mana sepakat nih laki perempuan ini sepakat bercerai. Jadi masalahnya bukan ini harus yang laki bermasalah nggak. Mereka sepakat bercerai. Cuma suaminya gini, kamu aja deh yang gugat. Oh gitu. Iya. Kenapa ya? Itu tadi benar nggak tuh Umi? Karena kalau supaya nggak disalahin ya. Kalau laki yang gugat itu dia punya tanggung jawab gitu nggak sih Umi? Nggak Secara tahu agama. deh ya. Karena kalau gini, kalau dalam Islam perempuan itu boleh mengajukan hulu. Boleh menggugat. Oke. Karena dulu ada di zaman Nabi ada seorang wanita bernama Kaulah binti Salabah. Beliau datang ke Rasulullah, istilahnya curhat, menceritakan bahwa suaminya sedang menzihar dia. Zihar itu di dalam tradisi Arab perkataan yang sangat menyakitkan. Suaminya mengatakan bahwa engkau seperti punggung ibuku. Kalau seperti punggung ibuku berarti tidak halal untuk ditubuhi gitu loh bahasa kasarnya. Akhirnya si istri ini merasa tercampakkan, merasa tidak dihargai. Tidak dihormati. Ketika cerita kepada Rasulullah, turunlah ayat dari Allah yang Allah tahu curhatan Kaulah ini, turun surat Al-Mujadalah yang artinya wanita boleh menggugat cerai, tetapi harus ada syaratnya sesuai dengan syariat Islam. Ya kan, kalau memang dia sudah tidak memberikan tidak nyaman tadi, karena kan berumah tangga kan ibadah yang panjang. Dan ibadah yang dicintai oleh Allah, ibadah yang hatinya selamat, nggak saling nyakitin, ya kan, saling tenang gitu. Maka dia boleh menggugat suaminya ketika sudah tidak merasa kenyaman. Misalkan nih, tiap hari ditonjokin, masa dia harus sabar? Ya enggak. Pilihan. Karena nyawanya terancam kan. Berarti betul. dia harus melakukan tindakan, ikhtiarnya apa gitu. Kalau memang dua-duanya sudah ada mediasi tetap nggak bisa, ya boleh bercerai. cerai adalah keputusan yang terbaik. Kan Enggak, tapi begitu. kenapa kira-kira Umi kalau ada tuh beberapa laki-laki yang udah sepakat cerai tapi dia nyuruh kamu aja deh yang daftar gitu? Ya itu egois banget dong. Ya kan, ya harus dua-duanya. Karena emang gitu kenapa kan. kalau laki yang menggugat cerai terus dia harus mengucapkan ikrar talak tuh ada beban tersendiri kah buat laki-laki? Ya, nggak tahu karena saya Mungkin perempuan. laki-lakinya nggak mau cerai. Kenapa? Mungkin laki-lakinya nggak mau cerai. Atau mungkin dia Sebenarnya. malu. Mau cerai Oh, tapi sepakat tapi dia yang disuruh urus. Iya, Males berarti laki-laki. atau mungkin itu bener ya, takut disuruh bayar nafkah ina itu kali. Yang berikutnya ini ada fenomena yang lagi ramai di sosial media. Ini ada beberapa kasus sebenarnya, ada banyak yang kemudian mulai berani untuk speak up, bercerita ketika dia mengalami pelecehan gitu ya. Ini salah satu yang ramai, ini menimpa seorang model gitu yang dia bercerita dia itu merasa dilecehkan pada oleh pemilik sebuah pemilik brand begitu ya.
Ini rame nih cukup ya, karena ini pro dan kontra, karena ada yang menganggap ini tuduhan ini buktinya apa dan sebagainya. Sementara kalau dari sisi perempuan pasti kan speak up aja itu udah Iya. susah payah gitu, Betul, gitu ya. betul. Dan rame. Dan kalian ini sebagai orang tua, ya tentu ini kan juga pengen menjaga anak-anak itu dari yang seperti ini. Kalau kamu Ashanti, apa yang kamu tanam ini kayaknya mukanya langsung gini ya. Apa yang kamu kalau tanamkan aku buat dulu anak-anak? memang aku agak keras ya sama anak. Aku bukan tipe orang yang maksudnya anak semua ada batasannya, gitu, apalagi anak perempuan. Iya. Tapi balik lagi aku harus menjadi teman juga bagi mereka yang beranjak dewasa, karena memperlakukan anak kecil sama anak Beda. teenage sama yang udah besar kan beda gitu kadang. Jadi aku harus siap untuk mendengarkan apapun yang dia ceritakan tanpa aku menjudge. Karena kalau once aku judge, dia akan bunda aku nggak asik nih untuk diceritain kayak gini-gini. Jadi sekarang kalau Aurel alhamdulillah udah lewat masanya. menikah. Nah, yang Arsi ini jadi apapun yang dia ceritain, aku berusaha untuk nelen ludah aja kayak ya. Tapi dia tuh cerita gitu, bun gini loh, gini. Belum ngerti juga kan mungkin. Tapi nanti ada di fase teenage dia akan cerita nggak sih sama aku. Jadi aku berusaha untuk kayak temennya untuk bilang apapun Menjadi yang kamu pendengar cerita dulu menjadi ya. pendengar yang baik tanpa aku harus judge dia dulu, supaya ya kayak gini banyak orang di luar sana yang kalau kita nggak dengerin dia, akhirnya dia cerita ke orang, dapat belayan-belayan orang, ya udahlah selesai kita. Bisa ada grooming lah gini, kalau Iya. pelecehan gitu. Kalau Umi sendiri gimana cara jagain anak nih supaya Ya sama kayak tadi ya, kalau urusan agama tuh pasti nomor satu ya, Iya, gitu. agama. Kita kasih Pelindungan tahu di luar tuh begini akhir zaman itu masya Allah ya kan, ujiannya, fitnahnya. Jadi ya memang harus kita sendiri yang harus muliain diri kita. Kalau kita self love, kita akan menjaga diri kita. Ya kan? Kalau kita cinta sama diri kita akan jaga diri kita dari hal-hal yang akhirnya merugikan semuanya. Ya kan? Nah, kalau kasus yang kayak tadi itu ini kan orang jahat ke dia. ya laki-lakinya yang jahat, perempuannya mendapatkan pelecehan itu ya. Memang semuanya kembali kepada iman. Laki-laki ini ya harus bertobat, ya kan, perbaiki lagi akhlaknya gitu. Karena perempuan itu harus dihargai, dimuliain. Betapa Allah dan Rasulnya memuliakan perempuan kan kayak gitu. Ini tegas sebagai orang tua, bukan cuman kalau dalam soal kayak gini harus menjaga anak perempuannya aja, tapi juga harus menjaga anak laki-lakinya dan membekali anak laki dan perempuan tentang pengendalian diri. Begitu. Bu Ashanti terima kasih banyak Terima sudah kasih. hadir. Umi Pipi terima kasih sudah hadir. Selamat berakhir pekan dan selamat berakhir pekan juga buat Anda semua. Kita ketemu lagi setiap hari ya di acara Rumpi No Secret.